Hari ini saya akan membeli serangga paling mematikan di dunia untuk mencoba memeliharanya sebagai hewan peliharaan baru saya, termasuk laba-laba yang begitu berbisa sehingga bisa membunuh Anda dalam hitungan menit. Kepiting raksasa yang dikenal pernah memakan manusia, serangga yang bersinar dalam gelap dan terlihat seperti langsung keluar dari film horor, dan begitu banyak serangga gila lainnya yang akan membuat Anda tercengang. Ya, saya rasa bisa dibilang ini adalah hal paling bodoh yang pernah saya lakukan. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa saya melakukan ini? Dan sebenarnya, jawabannya cukup sederhana. Sepanjang hidup saya selalu tertarik dengan hewan, kecuali serangga. Ya, sebenarnya saya benar-benar takut sama mereka. Jadi saya berpikir, apa cara yang lebih baik untuk mencoba mengatasi ketakutan saya selain memenuhi kamar saya dengan serangga paling gila, paling langka, dan paling mematikan di dunia? Dan ya, kita sudah menerima yang pertama. Sekarang saya memesan paket ini beberapa hari yang lalu. Dan serangga yang seharusnya ada di sini sangat berbahaya. Jadi saya harus sangat berhati-hati saat membukanya. Ini dia teman-teman, saya sangat gugup sekarang. Oh, saya pikir saya melihatnya itu ada di dalam wadah. Ya ampun, itu bergerak. Teman-teman, saya tidak percaya. Kita benar-benar mendapatkannya. Di dalam wadah itu ada laba-laba janda hitam yang juga dikenal sebagai laba-laba paling berbisa ke-6 di dunia. Satu gigitan dari laba-laba ini pasti akan membuatmu masuk rumah sakit dan dalam beberapa kasus bisa membuatmu lumpuh atau bahkan meninggal. Dan sekarang kita punya satu sebagai hewan peliharaan. Keren, itu benar-benar keren. Ya Tuhan, tidak, dia sekarang mencoba kabur. Seseram apapun laba-laba janda hitam itu, saat saya melihat lebih dekat, saya membuat penemuan yang mengerikan. Teman-teman, saya cukup yakin laba-laba janda hitam ini sedang hamil. Maksud saya, lihat betapa gemuknya dia. Dia pasti punya sekitar 100 bayi di dalam sana. Tunggu sebentar. Hei Siri, berapa banyak bayi yang bisa dimiliki laba-laba janda hitam? Laba-laba janda hitam bisa memiliki hingga 900 bayi. Ya Tuhan, iya. Jadi, seperti yang bisa kamu lihat, aku agak ketakutan setelah mendengar itu. Tapi untungnya, masih butuh waktu sampai anak-anak laba-laba janda hitam ini benar-benar menetas. Jadi untuk sekarang, kita akan memasukkannya ke rumah barunya dan kita akan terus mengawasinya. Dan semoga di akhir video ini kita akan punya pasukan laba-laba janda hitam sendiri. Lalu saya menemukan sebuah situs web yang mengklaim menjual kotak misteri tarantula. Sekarang ada banyak spesies tarantula di luar sana, termasuk yang bisa tumbuh sangat besar hingga bisa memakan burung. Dan beberapa yang sangat langka. Harganya bisa lebih dari $10.000. Jadi saya langsung membelinya dan sekitar seminggu kemudian sebuah kotak muncul di depan pintu saya. Mungkin saya mulai gila sekarang, tapi saya cukup yakin saya bisa mendengar mereka merayap di sini. Ya ampun, ini benar-benar menakutkan. Saya membukanya dengan hati-hati dan saya melihat ada 5 wadah di dalamnya. Masing-masing berisi tarantula acak. Tapi ada satu masalah. Saya bahkan tidak bisa melihat ke dalam beberapa wadah ini. Jaringnya sangat tebal, yang berarti jika kita ingin menemukan tarantula-tarantula ini, kita harus membukanya sekarang, mengingat setiap spesies tarantula itu berbisa. Saya memutuskan untuk memakai sarung tangan supaya saya tidak tergigit. Dan setelah menggali sedikit di wadah pertama, ini yang terjadi. Oh, tunggu, itu dia teman-teman, saya melihatnya. Oke, dia sebenarnya cukup besar. Saya tidak tahu jenis tarantula apa ini, tapi dia terlihat menakutkan. Sekarang, karena saya sedang mencoba mengatasi rasa takut saya terhadap serangga di video ini, saya sebenarnya akan mencoba memegang sebagian besar dari mereka. Jadi, saya hanya berharap saya tidak digigit. Jadi, saya langsung saja mengambil tarantula itu, dan meskipun dia tidak menggigit saya jelas masih merasa takut. Jadi, masih ada jalan panjang yang harus saya tempuh jika saya ingin mengalahkan rasa takut saya terhadap serangga. Setelah memasukkannya ke rumah barunya, saya pergi untuk membuka wadah lain ketika tiba-tiba ini terjadi. Oh tidak, ya ampun, tidak, dia kabur. Tidak, dia lari, ya ampun, sekarang. Untungnya saya berhasil menemukannya dan saya menangkapnya, lalu saya bisa memasukkannya ke kandangnya tanpa tergigit. Ya teman-teman, kita baru 3 serangga dan saya sudah mulai menyesal membuat video ini. Dan ini benar-benar belum seberapa dibandingkan dengan serangga-serangga lain yang akan kita dapatkan nanti. Tapi untuk sekarang masih ada 3 wadah lagi di dalam kotak. Jadi saya membukanya. Dan saya menemukan 3 spesies tarantula lagi yang bahkan belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan ya, mereka sebenarnya terlihat sangat keren. Saya bahkan bisa memegang ketiganya sekaligus. Dan mereka tidak menggigit saya serta ternyata cukup jinak. Saya tidak percaya saya mengatakannya, tapi selama beberapa hari berikutnya, saya benar-benar menikmati memelihara mereka sebagai hewan peliharaan. Maksud saya, melihat mereka membangun jaringnya itu sangat menarik. Dan meskipun melihat mereka makan benar-benar menakutkan, tapi itu juga cukup keren. Ya, sepertinya saya mungkin sudah berhasil mengalahkan rasa takut saya terhadap tarantula. Namun, nanti di video ini.
Saya akan membeli yang terbesar di dunia, jadi siapa tahu apakah yang itu akan sebersahabat ini. Tapi untuk sekarang, kami harus fokus mengisi sisa ruangan dengan serangga paling mematikan yang bisa kami temukan. Jadi saya pergi ke toko hewan peliharaan dekat rumah untuk melihat apa yang mereka punya di sana. Setelah melihat-lihat semua serangga yang berbeda, saya memilih 3 serangga paling gila yang bisa saya temukan, dan saya membelinya. Dan sekarang saatnya pulang ke rumah untuk menunjukkan kepada kalian apa yang saya dapatkan. Sekarang, waktu saya di toko hewan peliharaan, wadah pertama yang saya ambil adalah yang ini. Dan awalnya saya tidak melihat apa-apa. Tapi saat saya melihat lebih dekat, saya melihat si kecil ini, yaitu kelabang bayi Kepulauan Solomon. Dan mereka sangat berbisa. Begitu berbisa, sampai-sampai diketahui bisa membunuh orang. Jadi ya, saya tahu tadi saya bilang akan memegang beberapa serangga hari ini. Tapi jelas bukan yang satu ini, karena saya tidak mau mati hari ini. Jadi saya dengan hati-hati memasukkannya ke rumah barunya. Dan langsung saja dia menggali ke dalam tanah dan menghilang. Jadi ya, saya tidak yakin apakah kita akan pernah melihatnya lagi. Tapi sekarang saatnya lanjut ke wadah berikutnya yang isinya sesuatu yang gila. Ini adalah belalang sembah, dan meskipun tidak mematikan bagi manusia, dia jelas mematikan bagi serangga lain. Belalang sembah dikenal sangat agresif dan merupakan pemburu yang hebat. Dilengkapi dengan 2 tombak yang sangat tajam dan kepala yang bisa berputar 180 derajat, serangga ini bisa menaklukkan hampir apa saja. Sekarang, meskipun serangga ini terlihat menyeramkan, saya sama sekali tidak takut. Saya sebenarnya selalu ingin memelihara belalang sembah, jadi ini benar-benar keren. Saya langsung memasukkannya ke rumah barunya. Lalu kami lanjut ke wadah terakhir di dalam tas, yang sejauh ini berisi serangga paling menakutkan. Ini adalah seekor kalajengking, tapi bukan kalajengking biasa. Yang satu ini sebenarnya mengandung sekitar 100 bayi di dalam tubuhnya. Dan jika kamu melihat dengan sangat dekat, kamu benar-benar bisa melihat telur-telur di dalam perutnya. Itu benar-benar gila. Jadi sekarang bukan hanya kita punya laba-laba janda hitam yang sedang hamil, tapi kita juga punya kalajengking yang sedang hamil. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua bayi itu? Aku nggak tahu ya, itu mungkin sesuatu yang harus aku pikirkan. Tapi jangan khawatir soal itu sekarang, karena kita masih punya banyak kandang kosong dan banyak serangga yang harus kita beli. Dan aku menemukan sebuah situs web yang menjual makhluk-makhluk paling gila sejauh ini. Namanya adalah cacing beludru, dan mereka sangat langka serta sangat sulit ditemukan. Mereka begitu langka sehingga sangat sedikit informasi tentang mereka di internet. Dan hampir tidak ada orang yang memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Jadi begitu saya melihat situs web ini menjualnya, saya tahu saya harus membelinya. Tapi ada sesuatu yang sangat istimewa tentang makhluk ini. Mereka bukan cacing biasa, mereka sebenarnya punya kekuatan super, lihat saja. Cacing beludru dikenal karena kemampuannya menembakkan lendir dari kepalanya yang akan menempel pada mangsanya dan melumpuhkan mereka, sehingga cacing beludru bisa mengejar dan menangkap mereka. Karena mereka sangat lambat. Jadi saya langsung memesan dan setelah menunggu beberapa hari, akhirnya pesanan itu datang. Saya membuka kotaknya dengan hati-hati dan langsung melihat sebuah wadah. Dan benar saja, di dalamnya ada cacing beludru dan ternyata masih hidup. Ya ampun teman-teman, ini keren banget. Makhluk ini benar-benar terlihat seperti alien kecil. Dan saya cukup yakin kita adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang benar-benar memelihara makhluk ini sebagai hewan peliharaan. Tapi seperti yang saya bilang, mereka sangat rapuh, jadi saya tidak ingin terlalu sering memegangnya. Jadi, mari kita langsung masukkan dia ke rumah barunya sekarang. Ini adalah salah satu hal paling keren yang pernah saya lihat. Tapi kita harus lanjut, karena masih ada banyak kandang lagi yang harus diisi. Jadi, saya kembali mencari di internet dan hewan berikutnya yang saya temukan sebenarnya bukan serangga, setidaknya belum. Jadi begini, mereka disebut cacing darah dan mereka mungkin adalah makhluk paling mengerikan dan menjijikan yang pernah saya lihat. Tapi pada akhirnya, makhluk-makhluk ini akan berubah menjadi sesuatu yang disebut lalat agas, yang merupakan serangga. Jadi saya langsung membeli, bukan 1, bukan 2, tapi 12 ekor. Ya, saya juga tidak yakin kenapa, ini mungkin ide yang buruk. Tapi sekarang sudah terlambat. Jadi saya menunggu beberapa hari dan akhirnya mereka tiba di depan pintu saya. Baiklah teman-teman, saya punya cacing darahnya di sini. Saya sangat gugup. Saya benar-benar tidak tahu bakal seperti apa. Saya belum pernah melihat cacing darah sebelumnya. Mari kita lakukan saja. Ini dia, 3, 2, 1. Oh oke, ada banyak rumput laut. Mungkin mereka ada di bawah rumput laut. Oh tunggu, iya itu dia. Ya ampun, benda-benda itu besar banget kalian. Ih, wow. Apa-apaan itu, kalian lihat nggak? Yang itu barusan ngapain? Barusan kayak mulutnya memanjang.
Oh, itu kelihatan serem banget. Sekarang aku nggak tahu kalian lihat atau nggak, tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian sebenarnya bisa lihat itu. Cacing darah punya mulut yang bentuknya aneh banget, yang bisa memanjang dari tubuhnya. Dan di dalamnya ada 4 taring yang sangat tajam yang berisi racun. Dan itulah yang mereka gunakan untuk menempel pada mangsanya. Ya, jadi sepertinya aku nggak akan memegang makhluk ini. Sebagai gantinya, aku pakai sepasang pinset ini untuk mengambil mereka, supaya kita bisa melihat mereka lebih jelas. Bro, makhluk-makhluk ini benar-benar menjijikan. Kayak apa sih yang sebenarnya sedang aku lihat sekarang? Gila banget, gimana mereka bisa terus-menerus memanjangkan mulutnya. Maksudku, lihat seberapa panjang yang satu ini. Untuk sekarang aku masukkan mereka ke dalam wadah kecil ini, dan rasanya aneh banget melihat mereka bergerak-gerak. Tapi jelas, wadah ini terlalu kecil untuk semua cacing darah ini. Dan kalau kalian belum tahu, mereka sebenarnya hidup di air asin. Jadi aku langsung saja mengisi akuarium yang lebih besar dengan air langsung dari laut. Dan aku masukkan semua 12 cacing darah ke dalamnya. Dan ya, kurasa ini makhluk paling menyeramkan yang pernah kami beli sejauh ini. Tapi semuanya akan jadi makin gila. Tapi sebelum kita pergi membeli lebih banyak serangga, aku memutuskan untuk memeriksa janda hitam yang sedang hamil dan ya, aku menemukan ini. Ya ampun teman-teman, apakah itu yang kupikirkan? Aku cukup yakin dia baru saja bertelur. Ada bola putih kecil di bagian bawah kandangnya, dan itu tidak ada sebelumnya. Jadi aku dengan hati-hati mengambilnya. Dan benar saja, ini adalah kantung telur yang bisa berisi hingga 900 bayi laba-laba janda hitam. Tapi kalau kita ingin mereka menetas, aku harus memindahkan mereka ke wadah terpisah. Kalau tidak, induknya bisa memakannya. Ya, aku rasa yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Dan semoga saja sebentar lagi kita punya banyak bayi laba-laba. Aku sebenarnya cukup gugup ingin tahu berapa banyak yang ada di dalam sana. Jadi aku pergi ke toko hewan peliharaan lain. Dan yang satu ini punya jauh lebih banyak serangga daripada yang pertama. Mereka benar-benar punya begitu banyak, sampai-sampai mereka menghususkan seluruh ruangan ini untuk serangga. Namun, ada 2 serangga yang benar-benar menarik perhatianku. Jadi aku langsung membelinya dan pulang ke rumah. Sekarang, salah satu dari serangga ini jelas merupakan yang paling langka yang pernah kami beli sejauh ini. Sebenarnya aku selalu menginginkannya. Meskipun aku benci serangga. Tapi sebelum kami tunjukkan yang itu kepada kalian, kami memang membeli sesuatu yang lain, dan itu jauh lebih menakutkan. Dan itu adalah kelabang, tapi ini bukan kelabang biasa. Yang satu ini sebenarnya berwarna biru. Aku belum pernah melihat kelabang biru sebelumnya. Jadi aku bertanya kepada salah satu pekerja apakah itu berbahaya. Dan mereka bilang, ya, itu sangat berbahaya. Dan mereka bilang, aku jangan memegangnya, jadi aku akan tetap memegangnya. Ya, aku tidak bohong waktu bilang ke kalian tadi. Aku akan mencoba memegang sebanyak mungkin serangga di video ini. Dengan begitu, semoga aku bisa mengatasi rasa takutku terhadap serangga. Dan ini tidak terkecuali. Yang harus aku lakukan hanyalah memegangnya di belakang kepala. Baiklah, ayo. Ya ampun, aku berhasil memegangnya. Ini menakutkan sekali. Teman-teman, aduh ya ampun. Capitnya tajam banget. Seperti yang kalian lihat, aku memegangnya tepat di belakang kepala. Dengan cara itu, dia tidak bisa menggigitku karena itulah yang akan menyuntikkan racun ke dalam tubuhku. Dan itu jelas tidak baik. Aduh, oke. Meskipun dia tidak bisa menggigitku, capitnya benar-benar tajam. Aduh, ya ampun. Oke, mari kita masukkan saja dia ke kandangnya. Untungnya, aku berhasil memasukkannya ke dalam akuarium tanpa tergigit. Dan bisa dibilang dia benar-benar tidak senang. Setelah satu serangga beres, itu berarti masih ada satu lagi di dalam kantong. Dan seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, ini adalah sesuatu yang benar-benar gila. Namanya adalah laba-laba pintu jebakan, dan ya, aku yakin kamu bisa menebak kenapa mereka dinamakan seperti itu. Pada dasarnya, mereka dikenal karena mampu membuat lubang kecil di tanah dengan pintu perangkap di atasnya. Dan ketika mereka merasakan getaran kecil dari serangga yang berjalan di sekitarnya, mereka langsung muncul dari tanah dan menangkapnya, menjadikan mereka predator penyergap yang ulung. Maksud saya, keren banget kan? Sangat menarik untuk memikirkan betapa pintarnya serangga-serangga ini sampai bisa memikirkan hal seperti itu. Dan untuk mereka bisa membuat pintu jebakan yang rumit ini hanya dengan jaring mereka, makhluk-makhluk ini benar-benar unik. Dan saya masih tidak percaya kalau kita benar-benar memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Dan sekarang hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan, yaitu memasukkannya ke rumah barunya. Dengan begitu, dia bisa mulai membuat pintu jebakannya dalam beberapa hari ke depan. Saya melihat dia menggali lubang-lubang ini yang akan dia gunakan untuk bersembunyi dan menyergap mangsanya sekarang. Butuh beberapa hari baginya, tapi akhirnya selesai dan jebakannya siap digunakan. Jadi saya memutuskan untuk memasukkan beberapa jangkrik untuk melihat apakah laba-laba itu benar-benar akan menggunakan pintu jebakan itu. Dan ya, sepertinya dia tidak lapar karena saya benar-benar duduk di sini selama berjam-jam dan tidak terjadi apa-apa. Sekarang, karena kita masih punya banyak kandang yang harus diisi, kita butuh jauh lebih banyak serangga.
Jadi saya menemukan sebuah situs web yang menjual kotak misteri serangga langka. Dan ketika kamu memesan salah satu dari ini, jelas kamu tidak tahu apa yang akan kamu dapatkan karena itu adalah misteri. Dan mengingat ada lebih dari 5 juta spesies serangga, saya memutuskan untuk membeli 5 kotak ini untuk melihat apa yang bisa saya dapatkan. Dan meskipun saya tidak akan membocorkan apapun, katakan saja saya pasti akan berakhir menyesali ini. Beberapa hari kemudian, saya menerima kelima paketnya. Jadi saya buka yang pertama dan saya menemukan ini. Oh tidak, ya ampun, itu kecoak teman-teman. Mereka mengirimkan kecoak kepada saya. Kenapa mereka melakukan itu? Saya benar-benar benci kecoak. Mereka benar-benar serangga yang paling saya benci di dunia. Oh, mereka benar-benar menjijikkan. Dan ini bukan hanya kecoak biasa. Kecoak-kecoak ini adalah kecoak mendesis Madagaskar dan mereka adalah salah satu spesies kecoak terbesar di dunia. Sekarang, karena saya sangat suka kecoak, saya memutuskan untuk menaruh mereka ke dalam kandang besar ini. Dengan begitu, mereka akan punya banyak ruang untuk bergerak. Oh, tidak, tunggu. Oh, saya lupa, ada kadal berjanggut di sini. Oh, dan mereka memakan semua kecoaknya. Oke, maaf teman-teman, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan memelihara kecoak sebagai hewan peliharaan. Yah, mari kita buka kotak berikutnya saja, maaf ya. Di dalam paket nomor 2 ada sesuatu yang disebut kalajengking cambuk. Dan makhluk ini penampilannya cukup gila. Mereka hampir terlihat seperti campuran antara laba-laba dan kalajengking. Dan meskipun penampilannya menakutkan, sebenarnya mereka cukup tidak berbahaya. Jadi saya memutuskan untuk langsung mengambilnya dan saya menambahkannya ke rumah barunya. Baiklah, itu sudah 2 serangga, berarti masih ada 3 lagi yang harus saya urus. Dan sejujurnya, saya hanya berharap tidak ada lagi kecoa di sini. Dan meskipun tidak ada kecoa di kotak nomor 3, ada sesuatu yang sangat mirip. Ini disebut isopoda, dan sejujurnya saya tidak 100% yakin mereka ini jenis yang mana. Dan itu karena ada lebih dari 10.000 spesies isopoda di dunia. Mulai dari yang mikroskopis hingga yang hidup di laut dalam, yang panjangnya bisa lebih dari 30 cm. Jadi, ya, saya rasa bisa dibilang bahwa makhluk-makhluk ini benar-benar keren. Mari kita lanjutkan dan masukkan mereka ke rumah baru mereka, lalu kita akan lanjut ke kotak nomor 4. Saat saya membukanya, saya melihat sesuatu di dalamnya. Dan ya, itu benar-benar tidak biasa. Kalian, apa sih yang sedang saya lihat sekarang? Ada banyak wadah plastik seperti ini dan isinya penuh dengan tisu dapur, tapi saya tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Haruskah saya khawatir sekarang? Ini benar-benar aneh, kalian. Bagaimana kalau isinya banyak laba-laba janda hitam? Oh, ini sangat menakutkan, kalian tahu? Ayo, kita lakukan saja. Saya akan membukanya. Saya membuka salah satu wadah itu dengan hati-hati, lalu saya mengeluarkan tisu dapurnya, dan tetap saja tidak ada apa-apa di dalam wadah itu. Jadi saya membuka tisu dapurnya, dan di dalamnya saya menemukan ini. Oh, ya ampun. Oh, ada laba-laba. Oke, sekarang laba-labanya ada di tangan saya, teman-teman. Itu laba-laba jenis apa? Apakah itu berbisa? Itu jelas bukan Black Widow. Sejujurnya, itu agak mirip tarantula. Tunggu sebentar, jadi maksudmu ada tarantula di dalam setiap wadah itu? Apa yang harus saya lakukan dengan begitu banyak tarantula? Ya, sejujurnya saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tapi untuk sekarang, saya memutuskan untuk membuka setiap wadah dan mengeluarkan laba-laba satu persatu. Dan pada akhirnya, saya menghitung sekitar 25 bayi tarantula. Dan karena jumlahnya begitu banyak, saya memutuskan untuk langsung menaruh seluruh wadah ke dalam kandang, supaya mereka bisa keluar sendiri. Dan setelah itu selesai, saya lanjut ke paket kelima yang berisi serangga paling gila dari semuanya. Apa itu teman-teman? Astaga, sepertinya kita punya banyak belalang sembah besar di sini, atau semacamnya. Setidaknya itu yang saya kira. Tapi kemudian saya melihat itu. Tertulis di wadahnya bahwa serangga ini sebenarnya adalah serangga tongkat berduri Australia. Dan saya bahkan tidak tahu kalau serangga ini ada. Saya yakin kamu bisa tahu kenapa mereka disebut serangga tongkat. Itu karena mereka benar-benar terlihat persis seperti tongkat. Maksud saya, lihat betapa bagusnya kamuflase mereka. Mereka bisa menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Saya rasa bisa dibilang membeli kotak misteri ini benar-benar sepadan. Meskipun kita harus menghadapi kecoak dan anak-anak laba-laba, kita mendapatkan 3 serangga yang benar-benar keren. Dan ya, menurutku ini adalah hewan favoritku yang sudah kita beli sejauh ini. Tapi kita masih punya beberapa lagi yang harus kita buka. Dan bisa dibilang aku menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Sekarang kalau kalian ingat di awal video, aku membeli kotak misteri tarantula dan aku bilang nanti aku akan mencoba membeli tarantula terbesar di dunia, yaitu tarantula pemakan burung. Dan belum lama ini, aku menemukan seseorang yang menjualnya, jadi aku harus membelinya. Aku membuka kotaknya dengan hati-hati dan langsung saja aku melihat tarantulanya di dalam wadah dan ukurannya sangat besar. Sekarang karena tarantula pemakan burung dikenal cukup agresif, aku memutuskan untuk memakai sarung tangan kalau dia mencoba menggigitku. Oke, berhasil. Aku sudah memegangnya.
Ya ampun, aku gemetar sekarang teman-teman. Tarantula ini sangat besar dan dia sepertinya tidak senang sekarang, meskipun ini adalah tarantula terbesar yang pernah aku lihat. Sebenarnya mereka bisa tumbuh jauh lebih besar dari ini. Dia bahkan belum tumbuh sepenuhnya dan itu menakutkan untuk dibayangkan, tapi ya, tarantula ini benar-benar membuatku sangat gugup. Aku pikir kita sebaiknya langsung memasukkannya ke dalam kandang. Ya ampun, kamu lihat itu. Lihat betapa besarnya taringnya. Oke, kalau aku tahu giginya sebesar itu, aku nggak akan pernah memegangnya. Masuk sana, kamu menjijikan, ya ampun. Setelah itu, aku menemukan lagi sebuah iklan online dari seseorang yang menjual salah satu serangga paling menakutkan yang pernah aku lihat. Jadi, jelas saja aku membelinya, dan hanya beberapa hari kemudian, serangga itu sampai. Baiklah, ini dia teman-teman, ayo kita buka. Aku sangat gugup untuk yang satu ini. Oh, sepertinya aku melihatnya. Itu ada di dalam sebuah wadah. Ini disebut laba-laba unta, dan meskipun mungkin salah satu serangga paling menyeramkan di dunia, ada sesuatu yang sangat istimewa tentang makhluk ini. Biar aku tunjukkan padamu. Mari kita matikan semua lampu dengan cepat. Kamu lihat, saat di luar gelap dan kamu punya sesuatu yang disebut lampu ultraviolet, laba-laba unta ini sebenarnya akan bersinar. Ya, aku nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi itu benar-benar keren. Aku langsung memasukkannya ke dalam kandang dan dia langsung merayap masuk ke gua ini yang menurutku sangat keren. Tapi kemudian aku melanjutkan pencarianku secara online untuk serangga-serangga gila lainnya. Sampai aku menemukan hewan paling gila sejauh ini. Ya ampun, oke teman-teman, aku agak panik sekarang. Aku baru saja menemukan hewan yang dijual dan aku bahkan tidak tahu kalau hewan itu bisa dipelihara sebagai hewan peliharaan. Tapi tahu nggak, aku akan tetap melakukannya, aku akan membelinya, dan semoga saja ini bukan penipuan. Beberapa hari berlalu dan tidak ada tanda-tanda paketnya dan aku mulai kehilangan harapan. Tapi akhirnya paketnya datang juga dan saatnya untuk membukanya. Oke teman-teman, ayo kita lihat apakah kita tertipu atau tidak. Oh, sepertinya aku melihatnya teman-teman, kita tidak tertipu. Sekarang, pada awalnya, kamu mungkin mengira ini cuma kelomang. Tapi sebenarnya ini jauh lebih gila dari itu. Ini sebenarnya disebut kepiting kelapa dan ini adalah spesies kepiting darat terbesar di dunia, bisa tumbuh hingga sepanjang 1 meter. Tapi itu belum semuanya. Hewan-hewan ini juga dikenal suka memakan manusia. Ya, kamu nggak salah dengar. Ini benar-benar pemakan manusia, dan sekarang kita memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Keren banget kan? Dia juga kuat banget teman-teman. Aku benar-benar nggak bisa membuatnya melepaskan wadah ini. Oh, akhirnya. Aku berhasil pegang dia akhirnya lepas. Akhirnya. Aku benar-benar nggak percaya sekarang ini. Aku benar-benar sedang memegang ketam kelapa. Oh, dia mencoba mencubitku. Tidak, aduh, ya Tuhan, dia mencubitku. Dia mencubitku, teman-teman, tolong lepaskan. Ya ampun, teman-teman, itu benar-benar sakit banget. Oh, akhirnya. Oke, dia melepaskan, teman-teman. Ya ampun, lihat jari kelingkingku. Dia benar-benar menyayat jariku sampai terbuka. Aku tetap lanjut, dan aku masukkannya ke rumah barunya, lalu aku lanjut terus. Dan selanjutnya, aku menemukan sebuah situs web yang menjual kotak misteri laba-laba mematikan. Di situs web itu benar-benar tertulis bahwa laba-laba di dalam kotak ini bisa benar-benar membunuhmu. Jadi seharusnya aku nggak beli ini, tapi aku akan tetap beli. Ya, kamu nggak salah dengar. Aku tetap membelinya, dan hanya beberapa hari kemudian barangnya tiba. Sekarang, setiap kotak misteri ini berisi 2 laba-laba mematikan. Jadi aku dengan hati-hati mengambil wadah pertama dan langsung aku melihat sesuatu di dalamnya. Awalnya aku pikir itu adalah laba-laba janda hitam. Tapi saat aku melihat lebih dekat, aku sadar ternyata itu sebenarnya laba-laba janda merah yang sama berbisanya. Ini gila teman-teman. Aku bahkan belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tapi hanya dengan mengetahui bahwa satu gigitan dari laba-laba ini bisa berpotensi mengancam nyawa saja, sudah benar-benar menakutkan. Aku pikir sudah seharusnya aku menambahkannya ke dalam kandang di sebelah laba-laba janda hitam. Dan sekarang saatnya berlanjut ke wadah kedua yang di dalamnya ada sesuatu yang bahkan lebih mematikan. Ya ampun teman-teman, aku cukup yakin ini adalah laba-laba pertapa coklat. Dan kalau kalian belum tahu, laba-laba ini sebenarnya adalah laba-laba paling berbisa keempat di dunia. Bahkan lebih berbisa daripada laba-laba janda hitam. Sayangnya, telur Black Widow belum menetas. Tapi kalau sudah menetas, aku pasti akan memberitahu kalian. Tapi untuk sekarang, kita harus memindahkan brown recluse ini ke kandang barunya. Dan kurasa hanya ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu tidur di sini. Baiklah, selamat malam semuanya. Jangan sampai digigit kutu kasur, ngerti kan? Soalnya mereka serangga. Oke, maaf. Tahu nggak, aku tidur aja sekarang. Selamat malam.